Kawasan pariwisata Mandalika terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentang alamnya yang indah, berpadu dengan event budaya dan tradisi Sasak, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Potensi wisata yang besar mendorong pemerintah pusat menetapkan kawasan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus dan memasukkan kawasan ini sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional. Nilai investasi pengembangan Mandalika cukup fantastis, mencapai 2,2 triliun rupiah. Salah satu investasi yang sangat besar adalah pembangunan sirkuit MotoGP yang pasti memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan. Salah satu isu penting dalam pengembangan kawasan wisata adalah potensi bencana. Kawasan Mandalika berada di wilayah dengan ancaman gempa dan banjir. Awal tahun 2021 lalu, terjadi banjir yang mengenangi 17 dusun di wilayah desa-desa penyangga. Mandalika juga mengalami kekeringan setiap tahunnya yang berdampak pada keterbatasan air. Pandemi COVID-19 juga menjadi bencana yang berdampak sangat besar di sektor pariwisata. Lokasi wisata menjadi sepi, banyak pelaku bisnis di sektor ini merugi. Untuk bangkit kembali, kebiasaan baru terkait air bersih, sanitasi, dan hygiene atau WASH perlu ditingkatkan. Di desa-desa sekitar kawasan wisata, isu air dan sanitasi masih menjadi masalah serius. Di Desa Merta ini beberapa dusun yang masih kesulitan air, sehingga warga kami sebagian yang masih buang air sembarangan, belum mempunyai kesadaran masalah hidup sehat. Perilaku hygiene di dalam hotel dan masyarakat sangatlah penting karena akan membuat wisatawan yang datang ke Lombok ini akan merasa lebih aman, nyaman saat berinteraksi dengan masyarakat lokal. Kita sebagai masyarakat di sini akan terus meningkatkan kebersihan. Soalnya kalau kita tidak bersih, maka kesan kita di wisatawan luar negeri dan dalam negeri akan menjadi jelek. Fasilitas sanitasi baik di masyarakat maupun di kawasan wisata harus mengakomodir kebutuhan kelompok difabel dan dilengkapi dengan sarana kebersihan menstruasi. Teman-teman kami penyandang disabilitas sangat berharap sekali ada aksesibilitas, karena selama ini ketika kami berkunjung ke kawasan pariwisata tidak ada kami menemukan toilet yang akses, tidak ada boarding block untuk teman-teman netra. Saat ini pembangunan sarana air bersih dan jamban yang mengakomodir kepentingan kelompok difabel dan perempuan perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. International Water Center Griffith University Universitas Udayana dan Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan berbagai pihak di sektor air bersih, penyihatan lingkungan, dan sektor pariwisata di Kuta Mandalika berupaya mengkaji persoalan WASH dengan pendekatan gender, disability, and social inclusion. Dalam proyek ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, pelaku wisata, masyarakat, dan LSM untuk mengidentifikasi masalah dan merancang bersama panduan WASH yang inklusif di tempat kerja, di kawasan wisata, dan di masyarakat. Nah, yang terpenting adalah keterlibatan semua stakeholder ini mulai dari proses perencanaan, termasuk dengan jaringan hotel besar, sehingga dapat mempercepat tercapainya WASH yang inklusif di daerah-daerah pariwisata. Kedepan kami akan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar untuk menyelesaikan isu-isu ini di Mandalika. Kebersihan dan sanitasi itu adalah untuk kesehatan masyarakat. Hingga kami berharap difabel ini penting untuk kita memberikan bantuan kepada mereka. Para pihak dari sektor pariwisata dan sektor AMPL mendiskusikan untuk menyelesaikan isu Catchy WASH sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan semua kelompok masyarakat.